Tuhan seru kasih-Mu untuk selalu berjalan bersama. Haleluya. Hanya Kau Kau kudus, kudus, kudus. Buat kebaikan, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau meninggalkan tahun 2024 ya Bapak. Dan kami akan menyongsong tahun 2025 dengan hati yang gembira ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hingga sampai pada hari ini ya Bapak. Kami mau menyambut kehadiran-Mu ya Bapak di tempat ini. Bapak, kami rindu Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, Kau hadir ya Bapak. Kau jamah setiap kami, Kau lawat setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami perlu Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Maka dari itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu urapan-urapan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau menyambut hari lahir-Mu ya Bapak, dan kami mau mengangkat lagu pujian ini, Hati Kita Girang ya. Karena suasana ini suasana Natal, dan kita mau menyanyikan lagu sukacita di hadapan Tuhan ya. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hati kita girang mendengar seruan kita dari rumah Tuhan, syukur dan ucap syukur dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari berjumpa Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di hamba-Mu daripada diterima orang fasik. Kita angkat pujian ini dari awal ya. Hati kita girang mendengar seruan datang dari rumah Tuhan. Ucapan syukur dengan ucapan syukur dengan sorak-sorai glory.
Tuhan, Hari Tuhan kita rayakan. lebih baik satu Aduh, hari hari daripada seribu daripada 1000 hari di tempat lain. berdiri Lebih baik ada di kemah orang fasik, di kemah orang fasik. Hati kita girang mendengar semua, mari kita kita datang ke rumah Tuhan dengan ucapan dengan bersyukur, dengan sorak-sorai jari. hari itu Kita rayakan lebih lebih baik daripada 1000 hari terbaik. Lebih baik diri di ambang ada lebih baik di satu hari. orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada Ada 1000 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumah ada di kemah orang fasik. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di Di kemah orang fasik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isi hatimu. Biarlah firman-Mu Tuhan mengurapi mulut, lidah, bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Biarlah Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan pesan-pesan-Mu, agar supaya kami mampu menangkap dan merasakan isi hati-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih. Segala sembah, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Mari kita yang sama-sama percaya, kita mau mendengarkan dan telah diberkati oleh pujian ini, sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Joni. Pak Joni udah masuk, Pak? Oh, sudah. Shalom Bapak Ibu, Shalom Pak Joni. apa kabar semua? Bisa dilewati. Puji Tuhan. Oke, saya tadi baru masuk hotel. Terima kasih Pak Joni Saya di Surabaya Bapak Ibu, baru nyampe nih. dengan kesibukannya. Nggak apa-apa, saya senang kok. Yang penting masih ada waktu melayani, kita layani ya. Mohon maaf, ke waktu lalu saya nggak sempat ya. Benar nggak Bu Lisa ya? Ibu Lisa, mana Ibu Lisa? Bu Lisa, Iya Pak. yang WA saya. Iya benar Ya waktu benar ini ya. ya. Waktu itu kan ya. Maklum, Iya, karena waktu itu. sekarang lebih banyak di Surabaya Bapak Ibu. Saya tiap minggu ini balik terus ini. Belum lagi di MAG Jakarta. Saya kemarin Rabu Kamis Jumat saya di Jakarta. Full di acara sekolah sama itu. Training mereka. Oke, baik. Hari ini saya mau sharing. Tadi malam ada ikut doa malam? Ada? Ada. Oh, ada ya. Doa malam ikut. Ikut ya.
Jadi kalau kemarin terakhir saya sharing topik apa ya? Yang masuknya yang gimana? Korintus 4:2 ya? Saya mau sharing tentang siapa yang sudah pernah ke Turki? Belum pernah. Nggak ada yang Saya kemarin dua kali bawa grup ke Turki, November dan Desember. November saya gantikan Bapak Eras, dan Desember saya punya grup sendiri. Perenungan saya tentang gereja di Turki itu memberikan banyak pelajaran penting. Itu luar biasa. Kita tahu bersama bahwa gereja di Turki itu pernah menjadi agama mayoritas selama 1000 tahun. 1000 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun. Dari abad yang keempat sampai abad yang ke-15. Jadi tumbangnya pada tahun 1453. Bayangkan tuh, baru tumbang. Nah, tetapi 1000 tahun pernah berkuasa agama Kristen di sana. Dan masih ada bukti arkeologisnya. Ya, Anda mungkin pernah dengar yang namanya Gereja Hagia Sophia. Pernah dengar ya, di Istanbul. Itu pernah menjadi pusat ibadah Kristen terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun. Nah, kalau Anda baca di Google, Anda cari di AI, ChatGPT, apa sih faktor penyebab kekristenan di Turki punah? Semua jawaban mereka saya nggak setuju. Semua jawaban itu saya tidak setuju. Di Google, Anda googling aja. Nanti Google akan ngomong penyebabnya karena kerajaan Ottoman berkuasa, karena ada Islam kerajaan Islam mulai membatasi. Benar kan? Nah, itu Anda bisa ada itu. Saya nggak setuju. Itu bukan penyebab. Salah itu. Nah, penyebabnya itu sudah disampaikan Alkitab. Harus percaya kepada Alkitab aja. Pak, ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Ada nggak? Coba. Ada nggak? Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Tulisan Turki nggak ada ya. Ada nggak? Siapa yang pernah menemukan ada tulisan Turki di Alkitab? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak tulisan Turki di Alkitab? Oke, saya sharing dulu. Oke. Pernah ke Holy Land, ke Israel? Pernah? Ada yang pernah? Tidak ada, Pak. Oh, belum ya, belum ada ya. Oke. Saya membantu ada 4 Holy Land itu dan bebaskan bangsa Israel di Mesir setelah diperbudak 430 tahun. Lalu berpindah sejarahnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Betul? Lalu dilanjutkan dengan masa hakim-hakim, dilanjutkan dengan mulai ada raja yang memerintah, betul ya? Lalu pada tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel kokoh berdiri di tangan Daud, betul ya? Nah, ini Bapak Ibu tahu sejarah nggak? Sejarah kita tahu, tahu ya. Nah, sampai berakhir dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus, betul? Dan Yesus lahir, dia melayani selama 33,5 tahun, lalu dia disalibkan, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Berakhir di semua nih. Setelah Yesus naik ke surga, berakhir, betul? Berakhirnya di mana? Di Yerusalem. Itu saya namakan Holy Land Part 1. Paham? Terus lalu Holy Land Part 2 kemana? Ada yang tahu nggak kemana? Setelah itu kemana? Setelah itu apa? Yesus naik ke surga, setelah itu apa? Setelah itu lahir gereja, betul? Betul? Setelah itu kelahiran gereja. Nah, kita belajar sejarah malam ini ya. Tahun 33 Masehi terjadi kisah yang luar biasa di Alkitab. Ada yang tahu kisah apa itu? Ada yang tahu?
Tahun 33 Masehi. Ada yang tahu? Ada? Saya dijadikan gereja ya Pak ya? Ya? Kenapa? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? 33 Masehi itu kisah Pentakosta, tahu Pentakosta, kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 9. Betul? Tahu ya? Kisah Rasul pasal 2 itu terjadi itu pada tahun 33 Masehi. Setelah itu 3.000 orang bertobat, betul? Setelah mendengar khotbah Petrus. Betul ya? Betul nggak? Setelah Kalau 3 orang bertobat menjadi Kristen, itu kumpulnya dari mana? Dari berbagai macam suku, betul? Bangsa. Kalau Anda baca kisah Rasul pasal 2 ayat 9, coba baca ya. Kita baca ya pelan-pelan dulu. Nanti kita sharing ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 9. Nah ini, lihat. Di ayat 9 bilang, kita orang Partia. Ya, betul. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orangnya maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Betul ya? Ini terjadi tahun 33 Masehi. Kisah Rasul 2 itu hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Nah, lalu kalau Anda baca kisahnya, sejarahnya adalah, maka Anda akan melihat ternyata itu Tuhan mengontrol sejarah. Tuhan mengontrol sejarah itu. Kenapa Tuhan mengontrol sejarah? Memang Tuhan mengontrol sejarah supaya semua nanti terjadi semua dalam rangka menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah atas umat manusia. Kenapa harus berkumpul mereka itu? Kenapa? Kok tiba-tiba berkumpul? Kumpul di Yerusalem lagi, betul? Dan tidak kebetulan mendengar khotbah Petrus. Dan mereka bertobat, loh, betul? Nah, setelah mereka bertobat, 3.000 orang percaya, lahir, gereja mulai lahir, maka mereka berkumpul kan. Tetapi Alkitab mencatat kisah Rasul pasal 42, pasal 2 ayat 40, 41, gereja mulai berkembang tuh. Tapi terjadi apa namanya? Aniaya, betul nggak? Tersebar ke seluruh daerah di luar Yerusalem. Nah, mereka yang datang dari luar Yerusalem waktu itu orang percaya yang sudah bertobat, mereka tersebar dan kembali ke daerah masing-masing, yaitu apa? Ke Partia, Media, Elam, Pontus, Kapadokia, betul ya? Frigia, bisa mengerti? Nah, itu di mana semua itu? Anda tahu di mana daerah itu? Wilayah itu di mana? Yang hari ini di Turki. Sekarang kalau Anda baca kisah Rasul pasal 11 ayat 36, coba Ibu Lisa baca kisah Rasul 11 ayat 36. 11:30. Nah, pertama-tama disebut Kristen itu kan. Kisah Rasul 11:36, Pak. Iya. Nggak ada 36, Mas. Sorry. Kisah Rasul 11:36 lagi, ampun deh. Kisah Rasul 11 ayat yang sebentar ya. Yang pertama disebut Kristen. Ayat 10 ya. Das ayat 10. Ayat 10 apa? Ada pertama kali mereka disebut Kristen di mana tuh ya? Kisah Rasul 11 ayat 26. Pak, coba Pak Jason baca, tolong Pak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Thank you. Jadi Antioquia itu ada di wilayah Turki hari ini. Antioquia itu ada dua, Antioquia
Orontes ini namanya yang tadi kita baca itu namanya Antioquia Orontes. Itu di Turki paling pinggir, sudah perbatasan dengan Suriah. Ini adalah gereja pertama di dunia. Saya sharing boleh ya? Saya tunjukin. Mau melihat gerejanya? Mau? Ya, siapa tahu bisa ke sana toh. Saya share screen boleh ya? Boleh, Pak. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Ini di Efesus, perpustakaan. Ini di Efesus juga. Ini The Great Theater, tempat Paulus berkhotbah di sini. Nah, ini Gereja Theotokos, tempat konsili yang menetapkan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Di Efesus juga. Nah, ini kubur Rasul Yohanes di sini, ya. Di Efesus juga sama. Dia kuburannya di sini karena Rasul Yohanes itu meninggal di sini. Nah, ini gua di Kapadokia yang tadi kita baca itu. Ini gua apa? Tempat persembunyian. Ini nih. Tempat persembunyian. Ini gua ini. Jadi gereja mula-mula itu mereka dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya, tapi mereka melarikan diri di gua-gua ini. Ini nih. Gua ini sudah dibangun oleh bangsa Het tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1200 sebelum Masehi. Dilanjutkan oleh bangsa Frigia tahun abad ketiga sebelum Masehi. Dan Tuhan hebat, luar biasa Tuhan kita. Jadi ini jadi tempat, jadi dibangun juga untuk menjadi tempat persembunyian orang-orang percaya waktu itu. Ngerti ya? Bayangkan kalau mereka nggak ada tempat persembunyian, mereka udah mati semua, ya kan? Dan tempat ini berfungsi 3. Fungsinya untuk pertama, mereka tinggal, tempat tidur, lalu ibadah, lalu tempat penyimpanan makanan dan minuman. Dan mereka mandi sebulan sampai 3 bulan sekali, Bapak Ibu. Kalau kita sudah nyaman kalau ibadah kan, di gua-gua ini mereka. Dan gua ini ada di bawah 60 sampai 85 meter di bawah permukaan tanah. Di sepanjang Kapadokia, sepanjang gua. Gua ini ada 400 kota sampai dan 400 desa di gua-gua ini. Sepanjangnya 450 km lebih. Panjang Gua banget. ini panjang sekali. Nah, ini. Jadi kita bisa hilang jalan, tidak bisa keluar. Kenapa? Guanya banyak sekali lubang-lubangnya, banyak gua. Kalau masuk nggak bisa keluar ini. Nggak tahu jalan pulang. Karena mereka pakai simbol-simbol, hanya mereka yang tahu simbolnya. Ini pintu tutupannya begini. Jadi kalau ada musuh kejar, mereka tutup dari dalam, musuh nggak bisa buka. Hebat ya. Ini Tarsus. Tokoh yang hebat. Yang Tempat bisa kelahiran meneruskan Yesus, seperti kelahiran kita. Paulus. Dan itu bukan prestasi biasa. Atas prestasi beliau kita bisa mendapatkan satu penulisan tentang Tuhan dan tentang cara kerja Tuhan di dalam Rasul-Rasul yang ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu. Nah, apa pelajaran penting dari tokoh ini? Yang pertama, dari semua murid Rasul-Rasul, hanya tokoh ini yang memiliki 2 warga negara, betul? Ya. Itu penting, Bapak Ibu. Artinya setiap latar belakang kita penting untuk dipakai dalam pelayanan. Allah bisa memakai dengan segala macam latar belakang. Yang kedua, kenapa Paulus bisa menuliskan sepertiga kitab? Karena dia punya kemampuan. Pendidikan Yunani, dia punya pendidikan Yahudi. Ini kombinasi yang sangat bagus. Sehingga Paulus dipakai Tuhan untuk bertemu dengan kaisar, raja, gubernur. Tentunya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berargumen dengan kaum intelektual. Tidak mungkin tidak sekolah. Setuju ya? Nah, Paulus, dia punya latar belakang yang sangat bagus, mumpuni untuk memiliki modal intelektual yang sangat baik. Tetapi intelektualnya dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah dia seorang yang memberikan contoh kepada kita. Prestasinya luar biasa. Tetapi dia bilang begini dalam Filipi pasal 3. Semua itu kuanggap rugi. Betul?
kuanggap sampah ketika aku berjumpa dengan Yesus. Kita berdoa sehingga kita semua di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Paulus, dan kita akan membuat semua yang kita banggakan dulu itu menjadi sampah sebelum kita pulang. Amin. Mari yang suami istri bisa bergandengan tangan, yang tokoh yang hebat. Ini gereja pertama di dunia. Gereja pertama di dunia namanya di Antioquia. Ini pintu masuk di sini. Pintu masuknya. Ini Sungai Efrat, Bapak Ibu. Sungai Efrat. Perbatasan Turki, Suria, ya, ini nih. Di sini. Dan Irak. Tiga negara, perbatasan 3 negara. Ya, setidaknya Anda bisa melihat, siapa tahu tertarik ke sana tuh. Jadi, tahun 34 Masehi, mulai dengan martir pertama. Siapa martir pertama? Siapa? Martir pertama Stefanus, betul. Stefanus. Dan setelah Stefanus meninggal, penganiayaan terjadi mulai saat itu dan terus-menerus memaksa gereja untuk orang percaya untuk apa? Mereka harus melarikan diri, tersebar ke seluruh pelosok. Larilah ke Kapadokia, ke Pontus, ke mana? Ke Antioquia Orontes itu, gereja pertama di dunia tadi. Lari ke tempat-tempat yang lain. Nah, Turki itu, seluruh wilayah Turki itu adalah tempat di mana gereja-gereja pertama itu berkembang. Bisa mengerti ya? Makanya Anda baca di Alkitab ada namanya Efesus, itu di Turki. Tahu ya? Efesus itu Turki, ya, Antioquia Pisidia sampai Iconium, Listra, Derbe. Ini perjalanan misi Paulus. Pernah baca di Alkitab ya? Iconium, Listra, Derbe, Kapadokia sampai ke Ankara. Dulu Angkira, ya. Paham ya? Jadi kalau dulu itu Paulus tulis kepada jemaat Galatia, itu bukan gereja lokal, itu satu wilayah. Satu wilayah itu Galatia itu satu wilayah. Lalu Efesus satu wilayah. Korintus satu wilayah, bukan gereja lokal, bukan. Nah, lalu ada Holy Land Part 3. Saya namakan Holy Land Part 3 itu Yunani. Itu ada di daerah Makedonia, Tesalonika. Ada namanya Filipi, ada Korintus. Paham ya? Ada Athena. Nah, itu perjalanan misi Paulus yang kedua dan ketiga di sana. Nah, ya baru yang Holy Land Part 4 yang keempat itu di Eropa. Seluruh itu mulai abad-abad ke mana, ke abad ke-11 terus sampai dan seterusnya sampai abad ke-20. Itu di Eropa semua kejadiannya. Dan di Sungai Seine di Paris itu ada ribuan mayat pernah dibuang jadi sungai berdarah karena Katolik membunuh Protestan. Karena merasa perbedaan ajaran itu membuat kita berbeda. Dan seolah-olah mereka mendapatkan legitimasi boleh membunuh karena berbeda ajaran. Kalau berbeda berarti mereka itu bidat, sesat. Dan itulah hasil-hasil konsili. Bisa mengerti ya? Nah, ini membahayakan. Saya yakin itu bukan produk dari Tuhan. Masa produk dari Tuhan menghasilkan pembunuhan, kan nggak mungkin. Oke. 7 penyebab. Nanti ini bisa bersambung terus ini. 7 penyebab kekristenan di Turki punah. 7 penyebab. Jangan ambil di Google. Ini nggak akan ada di Google. Ya, Anda harus kembali ke Alkitab. Wahyu pasal 2 Anda baca, mulai ayat yang ketiga. Jadi penyebab pertama itu, saya memberikan satu statement ke gereja di Turki nyaris punah karena mereka mengalami kehilangan. Ada 7 kehilangan. Anda cari nggak ada di Google nih. Ada 7 ini menurut perenungan saya.
7 kehilangan yang sangat penting, dan itu yang menyebabkan kekristenan di Turki nyaris punah. Kehilangan pertama adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Hati-hati Anda, ya. Gereja di Turki itu 1000 tahun, tapi bisa punah. Apalagi baru Kristen 20 tahun, apalagi baru Kristen 10 tahun, apalagi baru 5 tahun kenal suara kebenaran. Ya, belum tentu Anda bertahan. Yang 1000 tahun aja bisa nyaris punah, betul kan? Benar nggak? Apalagi baru 5 tahun jadi orang percaya, orang Kristen. Wah, makanya harus jaga apa yang paling penting. Nggak boleh hilang. Kehilangan apa yang kasih mulut itu apa ya? Prestasi jemaat di Efesus kita kalah sama mereka. Kalah, tapi dicela juga sama Tuhan. Coba cek Wahyu pasal 2. Ini Rasul Yohanes mendapatkan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Ayat 1. Ada bisa baca? Wahyu pasal 2 ayat 1. Kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini mengalami kehilangan yang paling penting. Sudah? Wahyu 2 pasal 1. Lu Wahyu pasal 2 ayat 1 mulai. Ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Wahyu 2. Atau langsung ayat 3. Oke, saya baca aja deh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Betul? Di jemaat Efesus. Artinya jemaat Efesus ini apa? Berprestasi loh. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Berarti mereka berjeri lelah dalam pelayanan. Betul? Secara aktivitas mereka hebat melayani. Ingat ya, kita kalah. Anda bayangkan, Anda bandingkan dengan Anda aja. Kalah pasti dengan jemaat Efesus. Baik jeripayamu maupun ketekunan. Betul kan? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Mereka itu memang tidak kompromi dengan orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Artinya mereka punya karunia membedakan roh. Ngerti nggak? Mereka punya karunia membedakan roh. Perhatikan ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jago nggak ini? Hebat nggak ini? Jemaat ini? Hebat, betul? Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Betul kan? Hebat nggak? Menderita karena namaku loh ini. Ini kurang apa? Bandingkan dengan Anda ya. Supaya Anda lihat ini. Dan engkau tidak mengenal lelah. Betul? Nggak kenal lelah loh. Kira-kira prestasi mereka Anda sudah punya belum? Prestasi jemaat Efesus. Hah? Sudah berprestasi begini saja. Sudah hebat begini. Tuhan bilang begini. Ayat yang keberapa? 4. Namun demikian, aku mencela engkau. Wow. Sudah hebat begini loh. Tuhan cela loh. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Apa itu kasih yang semula? Anda kalau baru pacaran, membara nggak hatimu? Mau ketemu? Membara nggak mau ketemu? Membara. Apalagi kalau cinta pertama ya kan? Cipar-cipar cinta pertama. Membara. Gairah. Api cintanya masih kuat. Itu di hati, Pak. Sedangkan mereka, prestasinya dalam perbuatan. Aktivitas, betul? Yang Tuhan puji itu semua aktivitas, betul? Hati-hati ya. Aktivitas sibuk sekali, tekun, tidak mengenal lelah, kesana kemari. Wah, giat sekali pekerjaan Tuhan. Tapi ada yang paling penting yang nggak kelihatan oleh orang. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat hatinya. Mereka sudah nggak punya cinta mula-mula. Mereka nggak punya gairah cinta lagi untuk ketemu aku. Mereka nggak punya lagi api cinta untuk terus-menerus bersekutu dengan aku. Kenapa? Tuhan celah. Karena percuma Anda melayani, tapi tanpa mencintai Tuhan sampai ke puncak ketulusan. Puncak ketulusan, puncak ginosko. Maka sebenarnya Anda boleh sibuk, tapi Tuhan tidak menikmati hidupmu. Anda yang menikmati kesibukanmu. Betul? Kenapa? Kamu sudah nggak punya kasih mula-mula. Itu penyebab pertama.
Kurang apa dia, jemaat Efesus? Semua berprestasi, betul? Betul ya? Sampai berani menganiaya karena nama Tuhan. Wow, belum tentu kita bisa. Jadi hati-hati. Banyak pendeta tidak bisa berdoa lagi sekarang karena terlalu sibuk terdistrak dengan apa? Media sosial. Betul? TikTok, games, pornografi, bola, tinju. Kalau perempuan drama Korea. Betul? Masuk rumah sudah nggak berdoa, sudah nggak ada. Cintanya sudah hilang, tapi masih beraktivitas rohani. Tuhan puji Efesus. Hati-hati ya Bapak Ibu. Saya dengan penginapan di hotel. Pendeta ini hebat, pintar ngomong. Khotbahnya jago, lancar. Tapi mohon maaf ya, jam doa paginya berantakan. Selalu terlambat doa pagi. Kasihan. Mau melayani siapa? Ada banyak orang hanya pengen belajar pengetahuan tentang Tuhan. Tapi mereka tidak pengen bertemu dengan pribadi Tuhan. Tidak ada pengalaman perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Mereka hanya ketemu dan berjumpa dengan pengetahuan tentang Tuhan. Wah, fantasi. Itu yang Bapak harus ulang-ulang, betul? Betul? Halo? Anda selama ini berjumpa dengan pengetahuan tentang Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan? Kalau cintamu tulus, cinta membara, Anda akan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Amin. Anda tahu nggak? Apa keadaan apa yang paling membahagiakan dalam diri seseorang? Anda tahu nggak? Dan apa yang menyebabkan orang itu berbahagia? Apa sih? Saya sharing ya. Saya baru dapat. Tadi saya sharing sama teman-teman pagi-pagi. Tadi malam setelah saya pulang, saya mau tidur, sudah jam 12. Tiba-tiba saya menangis, keluar air mata sendiri-sendiri. Air mata saya mengalir. Saya lagi sender begini, di bantal. Belum tidur, masih sender di dinding, ada pakai bantal. Langsung saya tiba-tiba mengalir, air matanya mengalir. Saya merenungkan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Dan saya bisa merasakan perasaan Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa yang saya layani. Karena hari Kamis pagi saya malam, habis saya doa pagi, saya langsung naik ke puncak Bogor. Ke Bogor. Saya layani anak siswa Ekumenik Christian High School, ECHS. Retret mereka. Dan mereka dilawat malam. Saya melayani pagi dan malam. Tuhan luar biasa. Setelah doa malam juga saya pulang, sama. Saya bilang, Tuhan siapa saya? Tuhan percayakan aku bisa melayani pekerjaanmu yang sangat mulia ini. Sebenarnya aku tidak layak. Dan hati saya terus bersyukur dan membara. Saya bisa merasakan perasaan Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Maka Tuhan bilang, satu jiwa tidak boleh binasa. Kapan Anda berbahagia? Itu kebahagiaan saya tadi malam. Saya bisa mampu merasakan perasaan Tuhan dimanapun saya ada. Ternyata itu kebahagiaan yang tak dapat dibayar dengan apapun. Jangan keliru. Tapi kapan kita bisa berbahagia? Ketika kita bisa mampu merasakan perasaan Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Wah, itu Anda bisa ganti dengan apapun. Nah, orang nggak bisa merasakan perasaan Tuhan kalau dia tidak mencintai Tuhan. Nggak bisa. Cintamu harus tulus. Makanya Anda harus tuntaskan kurikulum Tuhan itu. Betul? Apa itu? Mencintai Tuhan. Sampai Anda mencapai klimaks, puncak ketulusan mencintai Tuhan. Sampai Anda bisa pertaruhkan nyawa, kepala apapun. Yang penting aku tetap mempertahankan Kristus yang aku cintai. Amin. 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 Waduh, kalau kita bisa mampu merasakan perasaan Tuhan, waduh dahsyat Bapak Ibu. Saya mau tanya, sekarang sharing, sudah mau jam 10 ini. Sharing dulu. Ada yang mau sharing tentang dia merasakan perasaan Tuhan dan berbahagia banget. Dia bisa membantu orang yang susah. Dia bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dia bisa melayani orang yang terikat dan dibebaskan Tuhan. Dia bisa selamatkan jiwa-jiwa. Aduh, itu perasaan Tuhan. Coba, ada yang mau sharing? Silakan. Bapak Ibu silakan.
Saya pesan hati-hati kalau Anda sudah nggak mulai nggak punya gairah berjumpa dengan Tuhan, itu sudah masalah besar. Sudah malas berdoa, nggak ada merasakan apa-apa. Wah, itu hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau sharing? Ngerti, Pak. Silakan Bu Nena. Bu Murtia, silakan. Iya. Itu nggak tahu waktu itu saya digerakkan untuk membantu seseorang yang kekurangan gitu. Terus tadinya aku ragu-ragu, Pak, mau kasih enggak ya gitu. Tetapi ada suara kasihilah dia, bantulah dia gitu. Terus aku Hmm. menuruti Roh Kudus yang baik itu, aku kasihlah dia. Setelah kasih ya, eh, kita memberi seseorang yang benar-benar memerlukan itu, Pak. Kita rasanya itu kebahagiaan kita itu tidak bisa terlukiskan itu, Pak. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa membantu orang yang kesusahan gitu. Iya, Itu sih yang aku rasakan dulu seperti itu waktu aku ada orang betul. yang kesusahan seperti itu. Benar, bagus, bagus Bu. Iya, Luar biasa. Dan saya bisa merasakan itu Bu. Silakan, ada iya. yang lain? Malam Pak Joni, saya mau sharing Malam Bu sedikit. Nena, silakan Bu. Saya di sini kan ya terhitung saya udah lebih lancar bahasa Mandarin.